the bands. Halo, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan saya Sela Krisantira Tuluji, biasa dipanggil Sela, NPM 22230096. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Konsep risiko merupakan suatu yang tak pasti, dapat dihindari dari manajemen risiko. Ilmu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko terkadang tidak pasti. A. Teknik manajemen risiko. Yang pertama, pentingnya analisis risiko. Teknik melibatkan pengumpulan data atau identifikasi, evaluasi risiko, dan penentuan probabilitas serta konsekuensi dari berbagai risiko. Yang kedua, strategi mitigasi risiko. Teknik ini mencakup transfer risiko melalui asuransi, penerapan produser operasional yang ketat atau ID verifikasi portofolio bisnis. B. Perencanaan manajemen risiko yang komprehensif. 1. Membuat kebijakan. Manajemen risiko kebijakan harus mencakup tujuan, mengelola risiko, identifikasi dan evaluasi risiko, serta penguasa risiko. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran risiko. Pelatihan karyawan merupakan kunci untuk memastikan semua anggota memahami risiko dan tahu bagaimana mengelolanya. Yang ketiga, pengembangan tangkap darurat untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi selama dan setelah terjadinya insiden. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Herlin tentang manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. C. Teknik analisis dalam manajemen. Teknik analisis manajemen dibagi dalam 3 bagian. 1. Pemodelan risiko kuantitatif. Teknik ini membantu dalam mengukur risiko secara finansial. 2. Simulasi dan skenario planning. Membantu bisnis memahami dampak berbagai skenario, risiko, dan menyimpan strategi yang tepat untuk menghadapi mereka. Ketiga, analisis SWOT untuk risiko. Membantu untuk memetakan risiko dalam konteks kekuatan dan memahami internal serta peluang dan ancaman eksternal. D. Teknologi dan inovasi dalam manajemen risiko. Ada 3 bagian, yaitu 1. Sistem informasi manajemen aplikasi. Ini digunakan untuk mengelola, mengumpulkan, dan menganalisis data risiko secara efektif dan efisien. 2. Big data dan analisis prediktif untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap risiko yang lebih cepat. 3. Keamanan siber dalam manajemen risiko digunakan untuk melindungi aset digital dan risiko serangan siber. Strategi ini mencakup perlindungan infrastruktur. Ya baik, terima kasih Saudara Senia. Yang berikut tantangan atau hambatan penerapan manajemen risiko dan solusinya. Yang pertama, ada beberapa tantangan, ada 3 tantangan dalam manajemen risiko. Yang pertama, tantangan organisasional, di mana 1. Terdapat resistensi terhadap perubahan. Karyawan cenderung mempertahankan praktik existing dan menganggap manajemen risiko sebagai beban. Kedua, kurangnya komitmen manajemen puncak mengakibatkan alokasi sumber daya tidak memadai. Yang ketiga, silo mentali atau mengelola risiko secara terpisah tanpa komunikasi yang memadai. B. Tantangan teknis, di mana ada beberapa, yaitu 1. Kompleksitas integrasi sistem yang melibatkan harmonisasi berbagai sistem informasi, proses bisnis, dan reporting struktur yang existing. Yang kedua, keterbatasan data dan informasi. Risiko ini sulit untuk dikuantifikasi atau tidak bisa diukur atau dihitung dengan nilai dan angka yang pasti. Yang ketiga, kesulitan dalam risk quantification, di mana risiko bereputasi, regulasi, dan strategi yang bersifat subjektif. Yang berikut, C. Tantangan budaya, yaitu 1. Kurangnya pemahaman pengetahuan sehingga meremehkan potensi risiko dan
percaya diri dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, blame culture atau menghukum kegagalan mengurangi kesediaan untuk melaporkan resiko. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Sela. D. Solusi untuk mengatasi tantangan implementasi. 1. Solusi organisasional. Terdapat penguatan komitmen leadership, pengembangan riset governance, struktur canggih manajemen program. 2. Solusi teknis. Terdapat investasi dalam riset manajemen teknologi, pengembangan riset data arsitektur, standar riset assessment metodologi. 3. Solusi budaya. Terdapat pengembangan riset kultur, implementasi learning kultur, riset communication program. Kesimpulan, manajemen risiko adalah ilmu yang sangat penting dalam bisnis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola ketidakpastian. Setiap bisnis, baik besar maupun kecil, pasti menghadapi berbagai jenis risiko yang bisa bersifat internal maupun eksternal. Manajemen risiko terintegrasi merupakan investasi strategis jangka panjang yang menginginkan perusahaan tidak hanya bertahan dalam menghadapi ketidakpastian, tetapi juga berkembang dengan memanfaatkan peluang yang ada. Keberhasilan implementasi memerlukan komitmen penuh dari seluruh organisasi, dukungan teknologi yang memadai, dan budaya yang mendukung transparansi dan pembelajaran berkelanjutan. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam dana organisasi akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan perubahan pasar serta teknologi sebagai peluang pertumbuhan. Sekian dan terima kasih.